Ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex mengenakan pita hitam usai perusahaan itu dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang. Dengan mengenakan pita hitam di lengan kiri bertuliskan "Selamatkan Sritex", ribuan karyawan Sritex tetap semangat bekerja. Para pekerja berharap perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu bisa kembali bangkit dan berjaya seperti sebelumnya. Dari laporan keuangan terbaru, utang yang dimiliki Sritex sekitar 25 triliun rupiah, sedangkan kerugian yang ditanggung perusahaan itu sampai dengan pertengahan tahun ini mencapai 402,66 miliar rupiah. Meski dinyatakan pilot, perusahaan ini tetap beroperasi. Sementara itu manajemen perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan ini masih berproses. Pasca dikabarkan terlilit utang dan dinyatakan pilot, PT Sritex mendapatkan perhatian langsung dari Presiden dengan menginstruksikan 4 menteri untuk turun tangan menyelamatkan PT Sritex. Keempat menteri itu adalah Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja. Presiden Prabowo menuju ke Wamen Kemenaker Immanuel Ebenezer untuk berkunjung ke PT Sritex sekaligus meninjau tempat produksi pembuatan pesanan seragam militer. Immanuel meminta karyawan tidak perlu khawatir karena kedatangan dirinya menandakan negara hadir untuk memastikan tidak ada karyawan yang di-PHK. Justru gaji mereka disebut akan dinaikkan. Hasil dari komunikasi saya dengan Pak Iwan tadi, ternyata ada semacam ketabuhan di sini yang namanya kata PHK. PHK itu sosok yang menjadi sosok monster di telinga para buruh. Dan itu ternyata itu menjadi hal yang tabu dan itu dilarang dan diharamkan di Sritex ini. Dan itu akan saya sampaikan ke Presiden. Ketika mendapatkan informasi Sritex pilot, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri. Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini bentuk hadirnya saya ini adalah atas perintah Presiden. Pengamat Peter Abdullah menilai atensi khusus Presiden Prabowo dalam kasus pilot PT Sritex karena Sritex merupakan perusahaan tekstil yang dapat bersaing di tingkat global. Sritex mampu memproduksi seragam NATO pada tahun 1990-an. Selain itu, jika Sritex ditutup, puluhan ribu pekerjanya akan kehilangan pekerjaan yang tentunya akan memperburuk kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia. Ini menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, ya puluhan ribu. Ya. Jadi kalau seandainya PT Sritex itu dibiarkan bangkrut dan kemudian tutup, dilikuidasi, maka pertama kita akan kehilangan sebuah perusahaan nasional yang memiliki daya saing global, dan yang kedua adalah kita akan mengalami PHK yang sangat besar. Ya. Di tengah kondisi beberapa perusahaan sudah mengalami PHK. Ya. Jadi akan memperberat kondisi ketenaga kerjaan kita. PT Sritex sendiri tidak tinggal diam. Mereka melakukan langkah hukum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pilot Pengadilan Niaga Semarang sebagai bentuk upaya penyelamatan Sritex dan ribuan pekerjanya. Kami menangani masalah ini dengan serius. Serius dalam arti kita mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung memberikan satu putusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober yang lalu. Sebelum dinyatakan pilot, Sritex pernah selamat dari krisis moneter tahun 1998. Dan tahun 2001 berhasil melipat gandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat. Pada tahun 2017, perusahaan ini juga berhasil menerbitkan obligasi global senilai 150 juta dolar Amerika Serikat yang jatuh tempo pada 2024. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.